Kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan dan kini pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah. Saya Nabila Dian Azahra melalui mata kuliah ekonomi sektor publik melaporkan bahwa pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka mulai dari perdagangan hingga pendidikan mendadak harus dialihkan sepenuhnya ke ruang digital menjadi pembelajaran daring. Namun perubahan drastis ini tidak berjalan mulus. Untuk dapat mengikuti pembelajaran daring, setiap orang membutuhkan perangkat digital seperti smartphone ataupun laptop dan tentu saja kuota internet yang memadai. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda, bahwa tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas tersebut hingga menimbulkan kesenjangan digital yang mengarah ke market failure. Singkatnya, market failure adalah suatu kondisi ketika pasar tidak mampu menghasilkan alokasi yang efisien atau tidak bisa menciptakan keadilan dalam distribusi barang dan jasa. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya. Dalam kasus internet dan telekomunikasi, maka terlihat jelas mengapa market failure bisa terjadi. Dari sisi sifat barang, akses data internet tidak sepenuhnya masuk ke dalam public good, melainkan lebih tepat disebut sebagai toll good ataupun club good. Internet bersifat excludable karena hanya mereka yang membayar yang bisa menikmatinya, tetapi relatif non-rival karena penggunaan seseorang tidak secara langsung mengurangi jatah orang lain. Konsekuensinya, tanpa regulasi pemerintah, akses internet akan sangat ditentukan oleh kemampuan membayar dan kelompok masyarakat miskin akan semakin tertinggal karena tidak mampu membeli kuota secara rutin. Sedangkan dari sisi struktur pasar, industri telekomunikasi di Indonesia bersifat oligopolistik karena didominasi oleh 3 operator besar yakni Telkomsel, XL, dan Indosat. Menurut data dari Kominfo, selama pandemi traffic internet meningkat 40% lebih tinggi dibanding periode sebelum COVID-19. Namun meski permintaan melonjak, pasar tidak serta-merta mampu menjawab kebutuhan tersebut. Di kota-kota besar, akses internet memang relatif lancar, tetapi di daerah 3T, akses masih sangat terbatas dan menjadi hambatan nyata. Inilah manifestasi market failure di mana kebutuhan sosial yang sangat penting yakni akses internet untuk pendidikan justru tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar murni. Sebagai respon dari permasalahan tersebut, pemerintah akhirnya melakukan intervensi melalui Kemendikbud dengan meluncurkan program bantuan kuota internet pada tahun 2020 hingga 2021. Anggarannya mencapai 7,2 triliun pada tahap awal menjadikannya salah satu intervensi sosial terbesar di masa pandemi. Program ini menyalurkan kuota kepada lebih dari 50 juta penerima, kuota dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah masuk ke dalam kategori subsidi harga untuk mengatasi market failure. Namun nyatanya, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Dengan demikian, program bantuan kuota internet hanyalah solusi jangka pendek. Ia mengobati gejala kegagalan pasar, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan yang lebih struktural. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan apabila permasalahan ini terulang kembali di masa depan. Kesimpulannya bahwa kasus pasar telekomunikasi dan bantuan kuota internet di masa pandemi menunjukkan bahwa market failure memang nyata terjadi. Intervensi pemerintah melalui bantuan kuota internet adalah langkah penting untuk merespon masalah tersebut. Dalam ekonomi sektor publik, intervensi negara harus didesain dengan mempertimbangkan efisiensi, keadilan, serta karakteristik barang dan struktur pasar. Dengan desain kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi, barulah pemerintah dapat benar-benar mengoreksi market failure dan menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.